adik-adik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Miss Cindy di sini. Nah, adik-adik, hari ini kita akan beribadah seperti minggu-minggu sebelumnya. Kita akan memuji Tuhan, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Terlebih adik-adik, minggu ini kita akan dipimpin pujian oleh Kak Triska dan Kak Nata. Wah, pasti seru ya adik-adik, soalnya mereka memimpin pujian dengan sungguh luar biasa. Mereka mengajak kita untuk tetap bergembira, bersukacita dalam bernyanyi nantinya. Nah, terlebih-lebih adik-adik, nanti kita akan mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Miss Rina. Wah, jadi nggak sabar ya mendengarkan firman Tuhan. Nah, dari itu adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih-Mu dalam kehidupan kami. Tuhan, pagi ini kami akan memuji Engkau dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami Tuhan Yesus supaya kami dapat melakukannya sesuai dengan kehendak-Mu. Ini kami Tuhan Yesus, ini hati kami siap untuk menyembah Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Enjoy adik-adik and be blessed. Halo adik-adik. Minggu ini bersama dengan Kak Triska, Kak Nata. Roh Kudus telah datang ke dunia yang memberikan kita harapan dan sukacita. Mari kita bernyanyi dengan penuh semangat. Mari kita gunakan tangan kaki kita untuk memuji Tuhan. Amin. Api yang berkuasa
Halo adik-adik, selamat pagi. Wah, ini senang sekali ya lihat kalian masih sehat, semangat, dan juga masih sukacita mendengarkan firman Tuhan, memuji Tuhan. Nah, adik-adik, pada hari ini Miss pakai mahkota ini. Kalian ada yang tahu nggak sih? Ini mahkota apa? Ini adalah mahkota lidah api ya. Benar, lidah api nih. Lidah api itu ada yang tahu nggak sih melambangkan apa ya lidah api ya? Betul adik-adik, lidah api itu melambangkan Pentakosta ya. Pentakosta itu apa sih sebenarnya? Pentakosta adalah hari turunnya Roh Kudus ya. Roh Kudus turun ke atas orang-orang percaya pada waktu itu ya. Pada waktu 2000 tahun lalu di kota Yerusalem. Nah, di kota itu Roh Kudus turun ke atas orang-orang yang percaya yang berkumpul di satu tempat ya, di satu rumah. Nah, di situ orang-orang percaya dinaungi lidah api ini. Dan yang luar biasanya ya, lidah apinya ini tidak membakar rambut mereka sama sekali. Nah, luar biasa bukan teman-teman, adik-adik? Lidah apinya ini tidak membuat mereka kepanasan, kesakitan, dan juga membuat rambut mereka gosong. Tidak ya. Tapi lidah api ini luar biasa bisa menaungi mereka dan bisa membuat mereka jadi berani. Ya. Terus kemudian kejadian yang luar biasanya lagi pada waktu itu mereka juga bisa berbicara dengan berbagai macam bahasa. Ya, macam-macam bahasa mereka bisa kuasai, mereka bisa ngomong ya. Padahal mereka belum pernah belajar bahasa itu, mereka belum pernah ngomong bahasa itu, mereka belum pernah dengar bahasa itu. Tapi kok mereka bisa ya dengar membicarakan bahasa itu? Hebat sekali bukan? Nah, kalau menurut kalian itu pekerjaan siapa sih? Ya, benar sekali. Itu adalah Tuhan yang mengutus Roh Kudus-Nya kepada orang-orang percaya pada waktu itu di tempat itu untuk bersaksi bagi Tuhan, untuk memberitakan firman Tuhan. Padahal waktu itu mereka takut sekali, mereka gentar, mereka khawatir, mereka takut ya, karena Tuhan Yesus waktu itu sudah mati, Tuhan Yesus sudah naik ke sorga. Mereka pikir mereka sendiri, tapi ternyata tidak. Roh Kudus itu datang ke atas mereka, turun ke atas mereka, menolong mereka, ya, mau membantu mereka, ya, menolong mereka agar mereka bisa dan berani memberitakan firman Tuhan. Nah, mereka berani memberitakan Tuhan itu sudah hidup. Tuhan Yesus itu sudah menolong mereka, memampukan mereka, menguatkan mereka. Tuhan Yesus itu sudah bangkit lagi. Nah, Tuhan Yesus itu menjadi penolong mereka, menjadi kekuatan bagi mereka. Ya, nah adik-adik, mau gak sih adik-adik seperti orang-orang pada zaman itu? Bisa menjadi berani, bisa jadi kuat, ya, bisa menjadi tidak takut lagi, tidak gentar lagi dengan berbagai macam rintangan, halangan. Mereka tidak takut lagi. Nah, adik-adik, Roh Kudus itulah yang memampukan mereka. Roh Kudus itulah yang menolong mereka, menuntun jalan mereka, menuntun langkah kaki mereka, menuntun mulut bibir mereka agar mereka bisa berbicara dengan banyak bahasa. Itu merupakan pertolongan Tuhan, kemampuan dari Tuhan. Tuhan yang menolong mereka, menumpukan mereka. Nah, waktu itu juga setelah kejadian itu, maka makin banyak yang percaya kepada Tuhan. Sampai 3.000 orang, bayangin adik-adik. 3.000 orang, bukan hanya 3 orang. 3.000 orang bisa percaya kepada Tuhan dan juga mereka bisa bertobat, bisa memberikan diri dibaptis
untuk percaya kepada Tuhan. Wah, luar biasa ya adik-adik ya. Kalau hanya 3 orang mungkin tidak begitu banyak. Tapi waktu itu sampai 3.000 orang menjadi percaya kepada Tuhan. Karena kuasa dari Tuhan dan kuasa Roh Kudus itu yang memampukan mereka semua. Nah adik-adik, kita juga mau ya seperti orang-orang pada zaman dahulu itu. Seperti rasul-rasul, terutama Rasul Petrus yang berani memberitakan kabar baik tentang Tuhan Yesus. Kita juga mau seperti rasul-rasulnya Tuhan, murid-muridnya Tuhan, mau dipakai oleh Tuhan, mau diutus oleh Tuhan untuk memberitakan firman Tuhan. Kepada siapa? Ya kepada siapa saja yang belum percaya. Mungkin kepada saudara kita, keluarga kita, teman kita, guru kita. Siapa saja yang belum percaya kepada Tuhan, kita bawa kepada Tuhan. Kita beritakan Injil kepada mereka. Pasti kita bisa karena kita dimampukan Tuhan. Meskipun kita kecil, lemah, tidak berdaya, tapi Tuhan yang memampukan kita. Tuhan yang menolong kita, memberikan kita kekuatan, kemampuan untuk melakukan semuanya itu. Ya, untuk melakukan semua kejadian yang luar biasa. Kalau kita minta kepadanya, Tuhan akan memberikan kepada kita. Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan akan memberikan kalau kita minta kepadanya. Minta apa menurut kalian? Bukan minta yang hal-hal yang buruk, ya, yang tidak berkenan kepadanya, tapi kita minta pertolongan Tuhan, Roh Kudus Tuhan yang menolong kita, menaungi kita untuk berjalan sesuai dengan kehendaknya, untuk mengikuti kehendaknya. Ya, kita minta Tuhan memampukan kita, menguatkan kita, menghibur kita, menolong kita, dan juga menerangi langkah kita kalau kita jalan. Ya, memberikan kita hikmat untuk memutuskan langkah apa yang kita akan jalani. Ya, memberikan kita kemampuan untuk menjalani rintangan dan halangan yang ada di depan kita. Ya, terus juga menolong mata kita, mulut kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita untuk sesuai dengan kehendaknya. Jalan di dalam kehendaknya, bukan jalan menurut kehendak kita sendiri, tapi menurut kehendak Tuhan. Ya, adik-adik benar sekali ya. Kalau kita mau sesuai, mau percaya bersungguh-sungguh dan berjalan di dalam kehendaknya, maka Tuhan akan terus memampukan kita. Roh Kudus itu akan masuk ke dalam hati kita kalau kita membuka hidup kita, membuka diri kita. Ya, Tuhan akan menolong kita. Pasti Tuhan akan memampukan kita. Ya adik-adik, mau kan? Mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita? Mau nggak berjanji agar kita mau percaya sungguh-sungguh dan juga mau berjalan di dalam kehendak Tuhan? Ya, Miss percaya kalian semua akan menjadi muridnya Tuhan, anaknya Tuhan yang baik, yang berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Ya, hari ini Miss juga akan memberikan kalian ayat hafalan. Nah, ayat itu diambil dari Galatia 6 ayat 9. Ya, coba kalian buka Alkitab kalian masing-masing ya. Kalian coba buka Alkitab kalian. Nah, ini kitab kalian dari Galatia 6 ayat 9 ya. Kita sama-sama membacanya ya. Galatia 6 ayat 9, jangan 9a ya. Jangan kita lemah untuk berbuat baik. Jangan kita lelah untuk berbuat baik. Nah, kalau Roh Kudus sudah ada di dalam hidup kita, dalam hati kita, pasti Roh Kudus itu akan mengingatkan kita. Jangan lelah untuk berbuat baik kepada siapapun. Ya, jangan kamu takut ya untuk berbuat baik, untuk berbuat sesuai dengan kehendak Tuhan. Pasti Tuhan ingin kita
berbuat baik, ya, berbuat hal yang benar di mata Tuhan. Oke adik-adik, bentar lagi kita akan membuat aktivitas, mau kan? Yuk. Nah adik-adik, sekarang Miss akan mengajarkan kalian untuk membuat aktivitas. Mau kan? Kita buat aktivitas seperti ini, buat mahkota lidah api. Wah, keren kan mahkotanya? Mau kan kalian semua membuat seperti ini? Wah ya, sekarang kita siapkan dulu dong bahan-bahannya yang lengkap supaya kalian tidak kerepotan lagi ke sana kemari mencari-cari bahan lagi. Ya, yang pertama kalian siapkan kertas yang agak tebal ya untuk lingkaran kepala kita ini ya. Agak tebal. Nah, kalau kertasnya kurang panjang nanti kalian sambungkan ya. Kalian lem atau kalian solatip ya. Atau kalian staples. Nah, sambungkan seperti ini. Setelah disambung, nah kalian nanti bisa lingkarkan di kepala kalian. Nanti kalian juga sambungkan ya. Sambungkan di belakang ini, kalian lem atau kalian solatip ya. Kalian bisa menggunakan kertas apa saja yang agak tebal ya, dari kertas karton, mungkin kertas kalender yang bagian belakangnya bisa kita pakai, nah, kita gunakan ya. Nah, Miss juga menggunakan kertas kalender ini untuk kertas kalender bekas untuk membuat mahkota ini ya. Nah, setelah itu kita juga menyiapkan kertas untuk menggambar mahkotanya ini loh, menggambar lidah apinya ini ya. Kayaknya 1 lembar kertas ya. Lebih baik yang agak tebal juga ya. Tapi kalau tidak ada yang tebal ya tidak masalah, yang ada saja boleh ya. Oke, selanjutnya kita juga akan mempersiapkan ini ya. Apa ini adik-adik? Ini adalah krayon ya. Kalian bisa menggunakan krayon ataupun pensil warna, atau juga bisa menggunakan cat air, terserah kalian yang ada di rumah ya. Setelah itu kalian siapkan lem atau solatip atau staples ya untuk menempel mahkotanya ini. Dan juga jangan lupa gunting dan pensil untuk menggunting dan juga untuk menggambar mahkota lidah api ini ya. Oke. Nah, sekarang kita mau menggambar lidah api ini. Ya, kita gambar sekarang ya. Kalian gambar lidah apinya ini dulu ya. Kalian gambar bisa seperti daun ya. Bisa seperti daun ya. Hampir mirip daun kan lidah api ya. Setelah itu kalian gambar yang rapi, yang bagus. Itu kalian warnai juga yang bagus ya dengan menggunakan krayon ini atau menggunakan pensil warna, terserah kalian ya. Dan jangan lupa setelah itu kalian tulis ayat hafalan di mana? Di lingkaran kepala kalian ini ya. Kalian tulis ayat hafalan kita hari ini. Masih ingat gak sih ayat hafalan kita tadi? Nah, pintar adik-adik. Ayat hafalan kita tadi Galatia 6 ayat 9. Pintar ya. Apa bunyinya? Bunyinya itu jangan kita lelah untuk berbuat baik ya. Sekali lagi apa? Jangan kita menjadi lelah untuk berbuat baik. Ya, ingat ya. Jadi seperti orang-orang zaman dahulu dulu tadi ya, mereka setelah mendapat karunia Roh Kudus itu, mereka memberitakan firman Tuhan. Mereka juga banyak berbuat baik ya, menolong orang, ya, menghibur orang, ya, membantu orang-orang yang tidak mampu, ya. Nah, karena siapa? Karena itu adalah Roh Kudus yang menolong mereka agar mereka bisa berbuat baik, agar mereka bisa terus percaya, terus kuat di dalam Tuhan, terus bersandar kepada Tuhan, dan juga terus berjalan di dalam kehendak Tuhan. Nah, adik-adik, sekian firman Tuhan dan juga
aktivitas dari Miss Rina. Nah, sekarang kita mau berdoa sebelum kita menutup ibadah kita hari ini. Oke, adik-adik, kita siap untuk berdoa. Ya, ikuti Miss Rina berdoa, ya. Oke, adik-adik siap berdoa. Bapa yang baik, kami bersyukur dan berterima kasih karena Engkau sudah memberikan Roh Kudus-Mu untuk hadir dan masuk ke dalam hati dan pikiran kami, untuk kami bisa menjadi anak-anak yang takut dan taat kepada Engkau. Tolong kami untuk menjadi anak yang taat kepada orang tua dan juga guru, dan tolong kami untuk kami juga bisa mengasihi orang yang belum percaya, agar kami berani memberitakan firman-Mu ya Tuhan. Tolong juga untuk kami bisa berbuat baik kepada orang-orang yang belum percaya maupun orang-orang yang sudah percaya. Tuhan, kami serahkan ibadah kami minggu depan ke dalam tangan kasih-Mu juga ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekian adik-adik firman Tuhan dari Miss. Nah, sampai jumpa minggu depan. Tuhan berkati. Nah, adik-adik, kita telah memuji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan. Pasti adik-adik sudah tahu kan, firman Tuhan kita itu tentang Pentakosta. Nah, peristiwa Pentakosta adalah peristiwa hari turunnya Roh Kudus. Jadi adik-adik, minggu ini mari kita tetap dekat kepada Tuhan. Mari kita pergunakan Roh Kudus-Nya, mari kita mendengarkan Roh Kudus yang dari Tuhan, sehingga Dia dapat memimpin jalan kita untuk tetap berjalan di dalam jejak-Nya. Nah, adik-adik, tadi kita telah melihat kegiatan kita untuk minggu ini, yaitu untuk membuat mahkota api. Jangan lupa untuk membuatnya ya adik-adik. Kita tunggu supaya kita dapat melihat bagaimana hasilnya minggu depan. Jadi sampai jumpa di online minggu depan. See you, God bless you.